kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat. Karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur. Bersama saya Auriga Agustina, sejumlah berita pilihan akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Belasan pasien anak penderita campak dirawat di RSUD Bangkalan. Mahasiswa sebuah perguruan tinggi ternama di Surabaya ditemukan tewas dalam kamar. Harga beras melambung, warga serbu pasar murah beras di Surabaya. Kita ke informasi pertama, sebanyak 17 anak terpapar campak dan tengah menjalani perawatan di RSUD Syamrabu, Bangkalan. Dalam 8 bulan terakhir, tercatat 275 anak-anak di Bangkalan terpapar virus campak dan 1 diantaranya meninggal dunia. Sejak Januari 2025, kasus campak pada anak di Bangkalan terus mengalami peningkatan setiap bulan. Pada Agustus 2025 tercatat sudah 50 anak terjangkit penyakit campak. Dari jumlah itu, 17 pasien masih menjalani perawatan di RSUD Syamrabu, Bangkalan. Belasan pasien campak yang dirawat didominasi oleh anak di bawah usia 5 tahun. Para pasien dirujuk ke RSUD Bangkalan karena mengalami demam tinggi, disertai ruam merah di belakang telinga dan beberapa bagian wajah. Rata-rata pasien anak penderita campak yang dirawat di RSUD Bangkalan menjalani rawat inap antara 3 hingga 7 hari dan diperbolehkan pulang setelah dinyatakan sembuh. Di RSUD ini pasien campak memang mengalami peningkatan yang signifikan ya untuk angka kejadiannya dibanding tahun-tahun lalu. Mulai bulan Januari sampai Agustus 2025 ini didapatkan 275 pasien campak dari berbagai macam usia, didominasi oleh balita bawah 5 tahun. Untuk yang masih dirawat ada berapa? Saat ini kami merawat 17 pasien morbili. Ada yang meninggal? Dari Januari sampai Agustus ini satu pasien meninggal itu karena komplikasinya yaitu bronchopneumonia, infeksi paru. Berdasarkan catatan RSUD Bangkalan sejak Januari hingga Agustus 2025, tercatat sebanyak 275 anak terpapar virus campak di wilayah Bangkalan. Mereka berasal dari wilayah utara Bangkalan seperti Kecamatan Geger dan Kokop. Kasus campak juga mengakibatkan 1 anak meninggal dunia pada bulan Januari lalu. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan. Imunisasi campak mulai dilakukan serentak di Sumeneb sejak Senin 25 Agustus. Hal itu dilakukan untuk menekan angka penyebaran penyakit campak yang telah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB di Sumedang. Vaksinasi campak salah satunya dilakukan di Sekolah PAUD Rumah Pintar Sumeneb. Total 99 anak mendapatkan vaksinasi campak. Wakil Bupati Sumeneb Imam Hasim langsung memantau kegiatan vaksinasi tersebut. Vaksinasi massal ini merupakan bagian dari langkah tanggap darurat menekan lonjakan kasus campak di Kabupaten paling ujung timur Pulau Madura tersebut. Salah satu wali siswa PAUD, Yulis, mengaku bersyukur dengan adanya program vaksinasi ini dan berharap para siswa terhindar dari penyakit tersebut. Ya senang sih, biar anak-anak dapat vaksin, biar menjaga kesehatan. Khawatir nggak dengan adanya wabah campak ini? Ya khawatir banget. Harapannya seperti apa nih kepada pihak pemerintah ini? Ya mudah-mudahan pemerintah segera mengatasi gejala KLB ini. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sumeneb, jumlah vaksin yang tersedia mencapai 9.825 dengan target sasaran sebanyak 78.590 anak. Sejak bulan Januari 2025 di Sumeneb tercatat sebanyak 2.035 anak terpapar campak dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai 17 orang. Data ini sekaligus menegaskan perlunya langkah cepat pemerintah daerah untuk menekan penyebaran wabah. Wakil Bupati Sumeneb, Imam Hasim, meminta semua pihak ikut andil menyukseskan program vaksinasi ini guna mencegah meluasnya penyakit campak.
Polindes itu harus ikut bertanggung jawab tentang masalah ini, ikut andil dalam mensukseskan imunisasi itu sendiri. Jadi mulai dari tidak hanya di dinas kesehatan saja, tidak hanya di rumah sakit, pun juga puskesmas dan polindes-polindes harus ikut serta merespon adanya program pemerintah, adanya imunisasi itu sendiri. Siap. Vaksinasi campak serentak dilakukan di puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat desa mulai Senin 25 Agustus 2025 dan direncanakan hingga 14 September 2025. Fatur Rosi melaporkan dari Sumeneb. Ya, sementara Pemprov Jawa Timur mulai mengerahkan bantuan tenaga kesehatan dari Universitas Erlangga Surabaya untuk mengatasi kejadian luar biasa penyakit campak di Sumeneb. Tenaga kesehatan tersebut diperbantukan untuk memaksimalkan imunisasi campak. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan imunisasi campak sudah digelar serentak di Sumeneb sejak Senin 25 Agustus. Sedikitnya 9.825 vaksin campak telah disiapkan dari Kementerian Kesehatan, termasuk bantuan vitamin A dari Pemprov Jawa Timur. Selain itu, Pemprov Jatim juga bekerja sama dengan Universitas Airlangga Surabaya untuk memberikan bantuan tim tenaga kesehatan dari unsur medis maupun paramedis. Diharapkan dengan banyaknya tenaga kesehatan, proses imunisasi bisa dilakukan dengan maksimal. Gubernur Jawa Timur mengatakan vaksinasi diharapkan bisa dilakukan kepada seluruh anak di Sumeneb hingga ke daerah yang belum terjangkau. Masyarakat diminta mendukung upaya vaksinasi itu sebagai upaya antisipasi meluasnya penyebaran campak. Imunisasi serentak hari ini dilakukan di Sumeneb. Jadi vaksinnya dari Kemenkes sudah turun, vitamin A dari Pemprov sudah turun. 2 hari lalu saya ke sana untuk memulai bahwa imunisasi serentak hari ini itu dipastikan bisa berjalan dengan lebih komprehensif. Pak Rektor UNER, Prof. Madian itu juga mengkoordinasikan akan mengirim tim nakes, baik medis maupun paramedis. Kalau tim nakesnya lebih banyak, vaksinnya cukup, maka imunisasinya insya Allah akan lebih banyak yang bisa tercover di hari ini. Rencananya imunisasi campak ini digelar hingga tanggal 14 September dengan target 90% anak di Sumeneb tervaksin. Sebelumnya, sebanyak 2.000 lebih kasus campak terjadi di Sumeneb dengan 17 anak meninggal dunia. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan.